Dan itu kejadian bener kan di Kupang. Ada anak kecil yang dia bilang sama orang tuanya dia pengen bunuh diri, tapi karena mereka kira itu cuma bercanda, akhirnya mereka biarin dan akhirnya dia bunuh diri beneran. Itu adalah itu bukan anak kecil ya guys, itu remaja. Nah, ini tuh contoh kalau misalnya mental illness tuh nggak bisa disepelekan. Did a full 180, crazy, thinking about... Halo teman-teman semuanya. Well, to be honest with you guys, aku udah nge-take video ini berkali-kali dan banyak banget aku salah ngomong dan lain sebagainya. Jadi, I really wish this is the last video I've taken tonight. Jadi kali ini, welcome back to my session Gibah atau berbagi bahan. Aku bakal ngejawabin pertanyaan yang udah masuk di IGTV aku beberapa waktu lalu, yaitu apa sih permasalahan remaja yang dihadapi oleh remaja-remaja di NTT saat ini. Makasih banget untuk Kak @erlando_rure karena udah nanyain pertanyaan yang bagus ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini aku tuh udah nyari referensi banyak banget guys sebenarnya. Tapi kalau untuk data mengenai permasalahan remaja di NTT secara khusus, itu kayak aku belum nemu data yang qualified enough untuk aku share ke kalian. Jadi aku cari sumber-sumber lain. Nah, yang aku dapatkan dari artikel yang ditulis oleh New York Times, itu mengatakan bahwa remaja di dunia ini sebenarnya punya problematika yang sama. Mereka sekarang sedang menghadapi permasalahan mental illness, yaitu depression dan juga anxiety disorder. Di mana CNN Indonesia juga kemudian menyetujui hal tersebut. Mereka juga nulis hal yang sama terkait dengan remaja di Indonesia. Artinya di Indonesia ini sekarang lagi marak-maraknya depresi dan juga anxiety disorder. Tapi yang paling marak itu adalah depresi. Kenapa depresi itu bisa terjadi di remaja? Apa sih depresi itu? Gimana cara mencegahnya? Dan lain sebagainya aku bakal jelasin di video kali ini. Aku harap kalian gak bosan untuk dengar atau sediain makan. Mungkin kalian bisa dengar sambil makan. Nah, aku bakal jelasin dulu karena ini bukan kuliah. Aku bakal jelasin secara garis besar aja ya. Menurut WHO, depresi itu adalah ya feelingnya kita yang begitu sedih terus-menerus. Untuk membantu aku bakal jawabin dari buku Diagnosis Gangguan Jiwa atau PPDGJ. Apa itu tanda utama dari depresi? Kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah, yang akhirnya ini tuh menimbulkan gejala-gejala lain seperti konsentrasinya menurun, pandangan masa depan yang suram, dan lain sebagainya. Apa itu anxiety disorder? Gangguan cemas itu banyak lagi macamnya nanti. Tapi secara keseluruhan ya, pakai logik aja lah, gangguan cemas. Artinya dia tuh cemas secara berlebihan. Untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bakal seberat itu terjadi, atau bahkan nggak akan terjadi sama sekali. Tapi karena mental illness-nya itu, dia tuh kayak merasa cemas, takut, akhirnya mau buat apa-apa dia jadi nggak mau karena dia tuh takut gitu loh. Dan itu kejadiannya terus-menerus dalam waktu yang lama. Dikatakan disorder kalau dia udah mempengaruhi hidupnya kita yang harusnya kita produktif, akhirnya kita nggak produktif. Kenapa remaja bisa mengalami hal ini? Itu karena banyak ya faktor keluarga. Misalnya orang tuanya itu nggak ngasih perhatian yang cukup untuk dia, atau dia dari broken home family, atau mungkin orang tuanya sering bertengkar, atau trauma-trauma yang dibuat oleh keluarganya terhadap dirinya sendiri. Dan juga karena social life-nya mungkin dia dibully dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah karena existence of social media. Kita tahu semua kalau misalnya Instagram, Twitter, Facebook adalah media di mana kita tuh bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Selain sosial media itu pengen tampil heboh gitu di sosial media, pengen dinotis sama orang-orang di sekitarnya, pengen dapat pujian. Ini yang bikin kita itu tertekan. Well, admit it, we all do think like that. Hal kecil ini itu tuh kalau misalnya kita terus-menerus menanggapi kekhawatiran itu, ya akhirnya kita bakalan bisa mengalami mental illness.
Bagaimana cara mencegahnya? Ya kita think positive. Kalau semua yang di sosial media itu sebenarnya it's just for fun. Jangan dibawa serius. Mungkin follower kamu, like kamu sedikit, lebih sedikit dari teman-teman kamu. Mungkin gadget kamu nggak secanggih orang kamu di sosial media. That's okay, that's life. We have our steps, we have our own destiny. Jangan terlalu banyak worry gitu loh guys. Aku mau berpesan, kalau misalnya kita punya teman yang punya mental illness, kita tuh nggak boleh sepelekan atau bahkan mengejek mereka. Tapi kita harus menjadi seseorang yang ada di sana untuk mereka. Karena kita tahu sendiri, depression itu bakalan lead to suicide. Banyak orang yang akhirnya bunuh diri karena mereka tuh udah bilang mereka pengen bunuh diri, tapi kayak orang-orang di sekitarnya menganggap it's a joke. Dan itu kejadian bener kan di Kupang. Ada anak kecil yang dia bilang sama orang tuanya dia pengen bunuh diri, tapi karena mereka kira itu cuma bercanda, akhirnya mereka biarin dan akhirnya dia bunuh diri beneran. Itu adalah itu bukan anak kecil ya guys, itu remaja. Nah, ini tuh contoh kalau misalnya mental illness tuh nggak bisa disepelekan, dan kita tuh rawan banget untuk terkena karena seperti kita tahu ya, remaja itu masih mentalnya itu masih nggak se-strong orang dewasa. Artinya dia masih bisa labil, masih bisa terpengaruh orang-orang lain. Jadi as a teenager we have to be wise, we have to be positive thinking, we have to be the one who can lead others in order to not doing things that they shouldn't do. Itu aja yang aku pengen ngomongin ke kalian. Ini video udah lumayan lama, jadi aku harap kalian gak bosan untuk dengar. Jangan lupa kasih like atau komentar. Thank you so much guys. Salam genre.